Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto berhasil mengambil dua dojutsu milik Shibai, yaitu Rinnegan dan Byakugan. Saat itu juga, tampak jelas bahwa kedua mata Shibai berubah dan kini menjadi dua jogannya Boruto. Boruto pun bergegas mencoba mengambil kedua mata itu menggunakan tangannya. Namun, belum sempat ia menyentuhnya, tiba-tiba tubuh Shibai terangkat ke atas langit dengan sangat cepat, membuat kedua mata tersebut ikut terangkat dan tidak bisa dibawa oleh Boruto. Ia terlihat terkejut, matanya menatap ke atas dengan raut bingung. Ia kemudian segera mengalihkan perhatian dan memunguti dua mata Byakugan dan Rinnegan yang ada di tanah, berniat mengamankannya agar bisa digunakan nanti. Namun sebelum sempat menyimpan dengan benar, sebuah sosok muncul dari langit, Dewa Otsutsuki tertinggi. Dengan wajah datar dan tubuh Shibai masih terangkat di atas tangannya, dewa itu menatap langsung ke arah tangan Boruto yang tengah memegang kedua dojutsu itu. Hanya dalam satu tatapan, tangan Boruto seketika terputus, dan kedua mata yang ia genggam langsung meledak dan hancur tak bersisa. Boruto menggertakkan giginya dan menatap tangannya yang sudah mulai beregenerasi perlahan. Dalam hati, ia membatin, bagaimana bisa, hanya dengan satu tatapan saja tanganku putus dan dojutsu itu langsung hancur. Jadi ini dia, Dewa Otsutsuki tertinggi yang pernah menyelamatkan Shibai dari seranganku. Di belakangnya, Kawaki melangkah cepat dan berkata dengan nada mendesak, "Hei Boruto, katakan padaku sekarang. Siapa dia sebenarnya? Aku tidak tahu apa-apa soal orang itu." Boruto menjawab dengan nada serius, dia adalah Dewa Otsutsuki tertinggi. Posisinya ada di urutan paling atas. Dia adalah yang paling kuat di antara semua Otsutsuki. Kawaki terlihat tidak puas dan bertanya lagi, "Kau bisa tahu semua itu dari mana? Sejauh itu informasimu, bagaimana caranya?" Boruto hanya menghela napas dan menjawab datar, "Tidak ada gunanya menjelaskan semuanya sekarang. Itu hanya akan buang-buang waktu. Yang ingin aku tahu, apa tujuanmu datang ke sini? Kau mau mengacau lagi di tengah situasi seperti ini?" Kawaki yang terlihat kesal langsung menarik baju Boruto dan menatapnya tajam. Ia berkata dengan suara tinggi, "Jangan asal bicara, Boruto. Aku kesini bukan untuk membuat kekacauan. Aku hanya ingin melindungi Nana Daime dan memastikan semua Otsutsuki musnah. Untuk saat ini, aku berdiri di pihak aliansi. Aku akan melawan dewa itu sampai mati." Boruto tidak langsung percaya dan menanggapi, "Aku jujur saja masih sulit mempercayaimu, Kawaki. Setelah semua yang kau lakukan, setelah semua yang kau perbuat padaku dan orang-orang lainnya, kau sekarang bilang akan membantu aliansi? Itu tidak mudah dipercaya." Kawaki kembali membalas dengan nada lebih tinggi, "Kau kenapa terus bicara seperti itu? Apa kau tidak dengar ucapanku tadi? Aku datang demi Nana Daime. Aku tidak ingin ada Otsutsuki yang selamat. Aku bukan musuh kalian." Karena semakin memanas, Kawaki langsung mencekik leher Boruto dan mengeluarkan ledakan cakra besar dari dojutsunya. Boruto yang tidak tinggal diam langsung mengaktifkan jogannya ke tahap keempat dan mengeluarkan bom cakra sebagai balasan. Serangan mereka berdua melaju cepat, saling menghindar, lalu mereka kembali saling mendekat. Boruto mengangkat kusanaginya, bersiap menebas. Di sisi lain, Kawaki mengubah tangannya menjadi senjata besar dan keras. Saat kedua serangan hampir bertabrakan, tiba-tiba Sasuke muncul di antara mereka dan tanpa ragu menebas tangan Boruto dan Kawaki sekaligus dengan kusanagi yang dilapisi Chidori, memutuskan tangan keduanya dalam satu tebasan cepat. Naruto yang melihat kejadian itu langsung berteriak, "Sasuke! Apa kau sudah gila? Kenapa kau melakukan itu?" Sasuke menatap tajam dan menjawab dengan suara keras, "Kalau kalian berdua masih terus bertarung dan mengabaikan keadaan, aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian. Kalian pikir ini saat yang tepat untuk saling bunuh? Lihat ke atas. Dewa Otsutsuki dan pasukannya sudah datang. Kita harus hadapi mereka. Dan kau, Kawaki. Kalau kau cuma mau menambah masalah, aku akan pastikan kusanagiku ini melayang ke lehermu. Kau mau mati di sini?" Kawaki terdiam sejenak, lalu menatap Sasuke dengan raut terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Sasuke benar-benar marah. Ia menjawab pelan, "Aku memang datang untuk membantu kalian sejak awal. Tapi Boruto terus bicara seenaknya dan membuatku kesal. Apa aku salah jika ingin menghabisinya?" Sasuke tidak menurunkan pedangnya dan berkata tegas, "Aku tidak peduli dengan alasanmu. Entah itu kau atau Boruto, kalau kalian membuat kekacauan lagi, aku akan menghabisi kalian berdua tanpa ragu."
Mendengar itu, Kawaki akhirnya menarik napas panjang dan menatap Boruto. Ia berkata, "Dengar, Boruto. Untuk sekarang kita harus bekerja sama. Lupakan dulu masalah pribadi kita. Setelah semua ini selesai, kita selesaikan urusan kita di atas patung Hokage." Boruto hanya menatap Kawaki tanpa menjawab, namun diamnya dianggap sebagai persetujuan. Akhirnya, Kawaki diizinkan membantu aliansi meskipun hubungan antara mereka belum sepenuhnya baik. Tak lama kemudian, terlihat kata-kata milik Kashin Koji muncul dari segala arah dan masuk ke dalam pakaian para shinobi aliansi. Suara Kashin Koji terdengar, "Maaf jika aku menyela pembicaraan kalian. Aku sudah berada di Gunung Myoboku bersama Ino, Eida, dan Sarada. Tapi aku punya saran penting. Jika Kawaki benar-benar ingin bergabung, tolong pastikan dia tidak menggunakan karmanya. Karena jika hal itu terjadi, Momoshiki bisa bangkit kembali. Dan kalau itu terjadi, Naruto bisa mati. Semakin kuat Boruto, semakin besar juga kekuatan Momoshiki jika berhasil menguasainya." Kawaki menjawab, "Ya, aku paham. Tidak usah khawatir soal itu." Kashin Koji menambahkan, "Tapi masalah sebenarnya adalah, siapa sebenarnya yang datang kali ini? Aku bahkan tidak bisa melihatnya melalui kekuatanku di masa depan." Boruto menjawab cepat, "Nanti akan aku jelaskan. Sekarang bukan waktunya untuk membahas itu." Percakapan mereka pun selesai. Dewa Otsutsuki tertinggi akhirnya perlahan turun dari langit, pasukannya mengikuti dari belakang. Dengan satu gerakan tangan, ia mengangkat tubuh Shibai yang sudah hancur, dan tubuh itu melayang ke arahnya karena kekuatan gravitasi yang ia kendalikan. Dewa itu kemudian berkata, "Shibai Otsutsuki, aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini. Efek dari Tomogoroshi no Haikotsu memang mematikan, tapi untukku, hal seperti itu tidak akan pernah berdampak apapun." Ia lalu mengeluarkan sebuah benda aneh, mirip seperti Kohaku no J milik Rikudo Sennin, yang digunakan untuk menampung jiwa-jiwa para shinobi ataupun Otsutsuki. Dewa Otsutsuki tertinggi menarik jiwa milik Shibai dan langsung memasukkannya ke dalam sebuah benda misterius yang ia bawa. Setelah proses itu selesai, tubuh Shibai yang sebelumnya melayang mulai terjatuh perlahan ke bawah, lalu hancur menjadi abu hingga tidak tersisa satu bagian pun. Dewa Otsutsuki tertinggi kemudian membuka sebuah portal dan menyimpan benda yang berisi jiwa Shibai ke dalam dimensi pribadinya. Dengan begitu, tubuh Shibai memang telah benar-benar musnah, namun jiwanya masih hidup dan kini tersimpan dengan aman oleh Dewa tertinggi. Setelah semua itu dilakukan, Dewa Otsutsuki tertinggi menatap ke langit dan berbicara dengan nada rendah, "Tunggulah sampai waktunya tiba, Shibai Otsutsuki. Jika aku berhasil mendapatkan buah cakra dari planet ini, aku akan membangkitkanmu kembali." Tak lama kemudian, pandangannya mulai mengarah ke bawah. Ia mengaktifkan dojutsu aneh di matanya dan menatap ke arah bumi. Terlihat banyak shinobi yang berkumpul di bawah dan menatapnya dengan waspada. Salah satu Otsutsuki dengan jubah putih kemudian mendekat dan berkata, "Dewa tertinggi, apa kau bisa merasakan bocah itu?" Dia ada di dekat pria yang memiliki data dari Ishiki Otsutsuki. Dewa tertinggi menjawab dengan tenang, "Ya, dia adalah Kawaki. Aku sudah mengetahui siapa dia. Sekarang, ayo kita turun." Mereka pun mulai turun perlahan. Meskipun mereka tampak santai, angin kencang langsung berembus saat kaki mereka mendekati tanah, membuat banyak shinobi terlempar dan kehilangan keseimbangan. Ketika Dewa tertinggi menapakkan kakinya ke tanah, guncangan besar langsung terjadi. Tanah retak panjang hingga ratusan meter, bahkan beberapa bagian ambruk ke bawah. Banyak shinobi yang jatuh dan terluka cukup parah. Sasuke yang melihat itu mulai berpikir dalam hati, "Ini gila, dia hanya mendaratkan kakinya ke tanah dan tidak menggunakan tenaga penuh, tapi dampaknya sebesar ini. Dia bukan makhluk biasa." Sasuke kemudian maju sambil memegang erat Kusanagi dan bertanya dengan suara lantang, "Siapa kau sebenarnya? Dan apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Dewa tertinggi tersenyum sambil tertawa kecil dan menjawab, "Uchiha Sasuke, putra dari Uchiha Fugaku, adik dari Itachi, pengguna Rinnegan, ahli dalam pertarungan jarak dekat dan genjutsu. Aku tahu semua tentangmu. Tapi tujuanku bukan kamu. Aku datang ke sini hanya untuk Uzumaki Boruto." Mendengar itu, Sasuke sedikit terdiam, lalu berkata dalam hati, "Bagaimana mungkin dia tahu detail tentangku seperti itu? Informasinya terlalu lengkap. Dari mana dia mendapatkannya?" Naruto, yang sudah bersiap dari awal, tidak menunggu lebih lama. Ia langsung menyerang dengan tangan-tangan Kurama dalam jumlah banyak. Namun,
Dewa tertinggi hanya menatap Naruto sambil mengaktifkan dojutsunya. Dalam sekejap, tubuh Naruto terpental jauh dan terjatuh ke tanah. Dalam hatinya, Naruto merasa sangat terkejut dan berkata, kekuatan macam apa ini? Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dewa tertinggi kemudian berkata, Uzumaki Naruto, anak dari Hokage keempat, Jinchuriki 9 ekor, pahlawan dunia shinobi yang pernah mengalahkan Kaguya. Aku sangat mengenalmu. Sasuke, yang mendengar semua itu, kembali membatin. Ini tidak masuk akal, dia tahu semuanya tentang Naruto juga. Aku harus ekstra hati-hati. Tak lama, Rikudo Sennin alias Hagoromo mulai mengaktifkan kedua Rinnegan-nya. Ia berkata kepada Sasuke dan Boruto, dewa ini sepertinya jauh lebih berbahaya dibandingkan Shibai. Aku punya rencana. Kalian harus bekerja sama denganku untuk memojokkannya. Dewa tertinggi kemudian menatap Hagoromo dan berkata, Rikudo Sennin, sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu. Anak dari Kaisar Tenji dan Kaguya Otsutsuki. Sayangnya, aku tidak sempat bertemu dengan saudaramu, Hamura. Padahal aku cukup tertarik jika bisa bertemu dengannya juga. Hagoromo mendengarnya dan hanya bisa membatin. Apa dia benar-benar tahu sampai sedetail ini tentang aku? Jangan-jangan dia juga tahu kekuatan rahasia yang aku sembunyikan. Mendengar itu, dewa tertinggi malah tertawa keras, lalu berkata, aku sangat menyukai ekspresi kalian saat ini. Aku bisa mendengar isi hati kalian semua. Jangan terkejut. Aku sudah mengetahui informasi dunia shinobi dari zaman kuno sampai saat ini. Aku tahu kekuatan dan jurus-jurus kalian semua. Tidak ada yang luput dari pengamatanku. Boruto lalu mengaktifkan Jogannya hingga tahap 4. Dengan tatapan serius, ia berkata, aku tahu kau sangat berbahaya. Tapi aku tidak akan lari dari pertarungan ini. Kita akan selesaikan semuanya di sini dan sekarang, sampai salah satu dari kita benar-benar mati. Setelah itu, Boruto langsung meluncurkan bom cakra pada yang ukurannya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Ledakan terjadi sangat hebat, mengguncang seluruh area. Namun, pasukan Dewa Otsutsuki tertinggi tidak bergeming sedikit pun. Bahkan posisi berdiri mereka tidak bergeser. Mereka tetap berdiri dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dewa tertinggi hanya mengangkat satu jari telunjuknya. Dengan sentilan ringan, tubuh Boruto terpental jauh hingga membentur pohon dan menghancurkannya. Itachi yang menyaksikannya dari kejauhan langsung berkata dengan suara serius, melihat sekuat itu serangannya, aku rasa kita butuh pasukan tambahan. Apa Edo Tensei bisa membantu pertarungan kali ini? Boruto yang bangkit perlahan, menancapkan pedangnya ke tanah untuk menahan tubuhnya. Ia berkata, Edo Tensei? Siapa yang akan dibangkitkan? Aku tidak terlalu tahu tentang shinobi zaman dulu. Orochimaru kemudian muncul dan menjawab, Edo Tensei akan sangat membantu. Tapi jumlah shinobi dari masa lalu yang bisa menghadapi musuh seperti ini sangat sedikit. Lawan kita terlalu kuat. Tidak semua shinobi yang dibangkitkan akan mampu bertahan. Boruto lalu bertanya, kalau begitu, adakah shinobi masa lalu yang kekuatannya benar-benar luar biasa? Kalau ada, bangkitkan sekarang juga. Sasuke menjawab sambil berpikir, kalau soal kekuatan tempur paling brutal, sepertinya hanya Nagato yang bisa melakukannya. Itachi menyambung, kau benar. Nagato adalah salah satu shinobi dengan kekuatan paling besar. Tapi kalau kita mau membangkitkannya, jangan ambil dari pedang Totsukaku. Dulu aku pernah menyegelnya ke dalamnya. Kabuto lalu menimpali, jangan, Itachi. Jangan keluarkan Nagato dari pedang Totsuka. Kalau dibangkitkan dari sana, kekuatannya tidak akan sempurna. Tapi jika kita gunakan Edo Tensei, maka dia akan bangkit dalam kondisi terbaik. Dia akan mendapatkan kembali kedua Rinnegan-nya dan bisa bertarung maksimal tanpa dampak negatif apapun pada tubuhnya. Setelah mendengar penjelasan tentang Nagato, Boruto menjawab dengan nada bingung namun serius, Nagato ya? Aku jujur saja tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi kalau memang dia adalah satu-satunya shinobi dari masa lalu yang punya kekuatan tempur paling kuat, dan bisa membantu kita di situasi seperti ini, maka kita tidak punya pilihan lain selain membangkitkannya kembali. Saat mereka masih berdiskusi, tiba-tiba saja Dewa Otsutsuki tertinggi mengibaskan tongkat hitamnya, yang terlihat mirip seperti milik Rikudo Sennin. Dalam sekejap, muncul tekanan gravitasi yang sangat kuat. Tekanan itu langsung mendorong pasukan aliansi shinobi ke arah belakang, membuat mereka makin terpojok dan sulit bergerak. Dengan tenang, Dewa Otsutsuki tertinggi berkata, sebanyak apapun kalian memanggil Edo Tensei, semua itu hanya akan berakhir sia-sia.
Setelah itu, ia mengaktifkan dojutsu aneh yang membuat tubuh semua shinobi terkunci. Mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan Naruto dan para petarung utama juga ikut terkunci dan tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Tubuh mereka terasa benar-benar kaku. Lebih parah dari efek jutsu Kagemane milik Shikamaru atau Shikadai. Naruto pun berkata sambil berusaha menggerakkan jarinya. Apa ini? Tubuhku seperti tidak bisa digerakkan sama sekali. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Boruto yang juga terkena efek penguncian itu segera mencoba mengaktifkan Jogannya ke tahap 4. Tubuhnya mengeluarkan uap cakra yang sangat padat dan panas. Uap itu berasal dari kekuatan Jogan yang dia paksa aktifkan terus-menerus. Boruto mulai berteriak, mencoba memaksakan diri agar bisa melepaskan diri dari kuncian tersebut. Dalam hatinya, ia mengeluh, kekuatan ini benar-benar tidak masuk akal. Lebih kuat dari jutsu pengikat apapun yang pernah aku lihat. Bahkan mengangkat kakiku saja terasa seperti sedang mengangkat batu seberat gunung. Tapi Boruto terus memaksa, mengalirkan cakra sekuat tenaga hingga urat-urat di wajahnya menegang. Bahkan dari matanya keluar cairan merah. Itu tanda bahwa ia menggunakan Jogan ke tingkat tertingginya. Segel yang mengunci kaki Boruto mulai retak perlahan. Melihat itu, ia langsung meledakkan bom cakra tepat di tempat ia berdiri. Ledakan itu cukup kuat untuk menghancurkan segel yang menahannya. Boruto akhirnya berhasil membebaskan diri, meski tubuhnya terpental akibat ledakannya sendiri. Ia pun jatuh dan harus beregenerasi perlahan. Sayangnya, dia tidak bisa membantu shinobi lain, karena untuk menghancurkan satu segel saja, Boruto harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Naruto melihatnya dan dengan suara tegas berkata, "Kerja bagus, Boruto. Ayah akan coba berusaha melepaskan diri juga. Untuk sekarang, teruskan perjuanganmu. Hadapi dia." Mendengar itu, Boruto segera bergerak ke arah Dewa Otsutsuki tertinggi dan memanggil beberapa Kage Bunshin. Setiap Bunshin langsung menyerang menggunakan pusaran cakra yang berasal dari kombinasi mode Sanin Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi, membentuk teknik seperti Rasengan. Dewa Otsutsuki tertinggi melihat semua Bunshin Boruto datang dari berbagai arah. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Ah, teknik ini? Pusaran cakra ini adalah gabungan dari mode Sanin Myoboku dan Gua Ryuchi. Aku tahu betul jenis kekuatan seperti ini." Ia lalu memutar tongkat hitamnya dengan cepat. Putaran itu menciptakan pusaran angin yang sangat kuat, hingga tubuh Boruto dan semua Bunshin-nya terlempar dan saling bertabrakan. Boruto yang asli mencoba bertahan di tengah angin, tapi kesulitan menjaga keseimbangan. Saat itu, Dewa tertinggi tiba-tiba terbang mendekat dan menghantam dada Boruto dengan satu pukulan keras. Suara pukulan itu terdengar jelas. Tulang rusuk Boruto langsung patah, dan tubuhnya terpental hingga menabrak Orochimaru yang sedang dalam kondisi terkunci. Wajah Orochimaru pun terkena hantaman punggung Boruto. Dewa Otsutsuki tertinggi lalu berkata, "Uzumaki Boruto, atau mungkin lebih tepatnya, Otsutsuki Boruto. Kau memang berbeda. Baru kali ini aku melihat seseorang mampu membebaskan diri dari segel milikku. Jogan MU sangat menarik. Tapi sayangnya, hanya satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkanmu seperti ini. Padahal aku masih ingin bertarung lebih lama." Setelah itu, ia mulai berjalan perlahan mendekati Kabuto. Dengan ekspresi jijik, ia berkata, "Tubuhmu menjijikan. Penuh dengan ular." Kabuto yang tidak bisa bergerak hanya menjawab dengan suara pelan, "Yang menjijikan itu justru kau, makhluk rendahan." Dewa tertinggi tertawa sinis dan berkata, "Kasihan sekali. Aku tahu siapa dirimu. Pengendali Edo Tensei di Perang Dunia Shinobi keempat. Akan sangat menyenangkan kalau aku menebas lehermu." Ia mengubah tongkat hitamnya menjadi seperti pedang tajam dan menebaskannya ke arah Kabuto. Tapi tiba-tiba, seekor ular besar muncul dari bawah tanah dan menggigit tongkat itu. Meskipun begitu, Dewa tertinggi tetap mengayunkan tongkat dengan paksa, dan akhirnya leher Kabuto benar-benar terputus. Kepala Kabuto jatuh ke tanah. Semua yang melihat kejadian itu tampak sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mitsuki yang juga terkunci hanya bisa melihat ke arah tubuh Kabuto dan berkata dengan nada lemas, "Mustahil, dia benar-benar melakukannya." Setelah itu, Dewa tertinggi melangkah menuju Kawaki yang masih terkunci. Ia berkata, "Kabuto sudah mati. Sekarang giliranmu. Di dalam tubuhmu masih ada data Ishiki Otsutsuki. Aku akan menggunakannya untuk mendapatkan buah cakra." Kawaki yang tidak bisa bergerak hanya menjawab, "Sial. Kau pikir bisa mengendalikan tubuhku semudah itu?"
Aku akan pastikan kau mati. Dewa tertinggi hanya tertawa terbahak-bahak. Berhentilah bermimpi. Takdirmu sudah jelas, dan sekaranglah waktunya. Ia mencengkeram leher Kawaki dengan kuat. Kawaki lalu mengaktifkan Kokugannya, dan dari sana muncul kubus-kubus besar serta batang-batang besi hitam yang langsung melesat ke arah musuh. Tapi semuanya sia-sia. Dewa Otsutsuki tertinggi memantulkan seluruh serangan itu hanya dengan satu telapak tangan. Serangan itu bahkan kembali menghantam para aliansi yang sedang terkunci. Di sisi lain, Boruto yang masih tergeletak sambil memegangi dadanya mulai menggerutu dalam hati. Ini gawat, aku satu-satunya yang bisa lepas dari segel ini. Tapi tubuhku juga sudah nyaris hancur. Aku bahkan tidak punya partner untuk bertarung melawannya sekarang. Kawaki pun berkata, sebenarnya aku ingin mencoba melepaskan diri dengan bantuan karma. Tapi masalahnya, karma milikku akan langsung beresonansi dengan karma MU. Kau paham risikonya? Boruto menjawab pelan, kalau begitu, aku akan menjauh darimu. Setelah itu, kau bisa aktifkan karma MU. Namun Sasuke yang berada di dekat mereka langsung menegur, jangan lakukan sekarang, Kawaki. Dewa tertinggi pasti akan memanfaatkan celah itu. Jangan aktifkan karma dulu. Kita tunggu waktu yang tepat. Percayalah, itu akan sangat berbahaya. Kawaki menjawab dengan wajah frustrasi. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa diam saja terkunci seperti ini, sementara Boruto bertarung sendirian. Sasuke berkata sambil mengatur napas, tunggu sebentar. Aku akan menyusun strategi. Kita butuh waktu. Aku minta Boruto mengulur sedikit waktu agar kita bisa bergerak. Sementara itu, terlihat kepala Kabuto yang tadinya tergeletak di tanah mulai menyatu kembali dengan lehernya. Perlahan-lahan, tubuh Kabuto beregenerasi dan berdiri kembali. Ia menghela napas lalu berkata, untung saja aku sempat mempelajari teknik ini dari Orochimaru. Kalau tidak, aku pasti sudah benar-benar mati. Semua yang melihat kejadian itu terdiam. Mereka tidak menyangka Kabuto masih bisa selamat.